yang sering lebih tertarik pada hiburan-hiburan digital, juga mempersulit penyelenggaraan permainan skala besar. Pada hari kemerdekaan 17 Agustus, seluruh Indonesia merayakan dengan beragam kegiatan. Salah satunya dengan lomba tradisional yang mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah kita. Dari panjat pinang hingga tarik tambang, setiap permainan memiliki cerita unik yang berhubungan dengan masa lalu Indonesia. Apakah permainan ini hanya relevan pada masa kini sebagai hiburan? Atau adakah makna yang lebih dalam yang bisa kita ambil? Mari kita bahas di Bahas Jurnal. Permainan tradisional bukan hanya elemen yang penting dalam perayaan di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain di dunia. Di mana-mana, permainan ini lebih dari sekedar hiburan. Ini adalah cara untuk menghubungkan generasi muda dengan tradisi dan sejarah mereka. Di Indonesia, walaupun permainan digital semakin populer, permainan tradisional masih sangat relevan di berbagai daerah, terutama dalam mengajarkan nilai-nilai kebersamaan dan kompetisi yang sehat. Dalam artikel dari Frontiers in Psychology, peneliti menemukan bahwa permainan tradisional membantu memperkuat identitas nasional dan mempromosikan nilai-nilai sosial seperti kekompakan, ketangkasan, dan kegembiraan. Ini penting di era modern ini, di mana banyak komunitas berjuang untuk mempertahankan keunikan budaya mereka di tengah globalisasi. Ada fakta menarik. Tahukah teman-teman bahwa permainan panjat pinang yang kerap kita lihat setiap Agustusan sebenarnya berasal dari tradisi kolonial Belanda sebagai simbol mencapai status yang lebih tinggi dalam masyarakat. Dan sekarang, permainan ini dianggap sebagai metafora untuk mencapai kesuksesan melalui kerja keras dan usaha bersama. Bagaimana peran pemerintah dan masyarakat? Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah konkret dalam pelestarian permainan tradisional dengan mengadakan festival dan kompetisi di sekolah-sekolah dan universitas. Ini tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Komunitas lokal juga berperan aktif dengan mengadakan event-event di tingkat desa atau kota, yang seringkali menjadi daya tarik turis, baik dari domestik maupun dari internasional. Meskipun ada upaya pelestarian, tantangan terbesar adalah menarik minat generasi muda yang sering lebih tertarik pada hiburan-hiburan digital. Selain itu, urbanisasi dan hilangnya ruang-ruang terbuka juga mempersulit penyelenggaraan permainan skala besar, yang tentunya membutuhkan ruang yang luas, seperti tarik tambang atau balap karung. Bagaimana dengan artikel hari ini? Artikel ini diterbitkan di jurnal Frontiers in Psychology yang ditulis oleh Mustika Fitri dan kolega. Artikel ini berjudul The Commemoration of Independence Day, Recalling Indonesian Traditional Games, diterbitkan dalam jurnal yang berada dalam kuartil pertama Scopus atau Q1 yang menunjukkan tingkat referensi dan pengaruh yang tinggi dalam bidang psikologi. Penelitian ini menggunakan metode etnografi online untuk mengumpulkan data dan menganalisis bagaimana permainan tradisional dimainkan dan dirayakan di berbagai daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permainan ini tidak hanya penting untuk pelestarian budaya, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran sosial dan pembentukan karakter. Salah satu kelebihan metode ini adalah kemampuannya untuk mengumpulkan data yang luas dan mendalam, meskipun terkadang terbatas oleh ketergantungan pada kualitas interaksi online. Apa yang menarik dari temuan ini? Yang menarik adalah bagaimana penelitian ini menyoroti peran permainan tradisional dalam memperkuat ikatan komunitas dan menjembatani kesenjangan tiap generasi. Ini adalah pembelajaran penting bahwa di era teknologi dan modernisasi yang cepat, nilai-nilai tradisional masih dapat memainkan peran kunci
dalam membentuk masyarakat yang lebih terintegrasi dan empatik. Bagaimana penelitian ini dapat diaplikasikan di dunia nyata? Temuan dari jurnal ini sangat relevan untuk digunakan dalam pendidikan dan menetapkan kebijakan-kebijakan sosial. Misalnya, mengintegrasikan permainan tradisional ke dalam kurikulum pendidikan fisik bisa menjadi cara untuk tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik, tetapi juga untuk mengajar tentang kerjasama, sejarah, dan budaya. Ini bisa juga menjadi alat untuk meningkatkan pariwisata budaya dengan menyelenggarakan festival-festival permainan tradisional yang bisa menarik pengunjung dan mendidik mereka tentang kekayaan budaya Indonesia. Sebagai kesimpulan, permainan tradisional Indonesia lebih dari sekedar cara untuk merayakan hari kemerdekaan. Permainan tradisional adalah jembatan yang menghubungkan masa lalu kita dengan masa depan. Mengajarkan kita tentang di mana kita berasal dan kemana kita bisa pergi sebagai suatu bangsa. Dengan memahami dan menghargai warisan ini, kita bisa memastikan bahwa mereka tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang di masa mendatang. Oke, terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, and subscribe untuk konten lebih lanjut tentang review jurnal. Beritahu di kolom komentar jurnal apa lagi yang ingin kita bahas, atau ada hal penting lainnya tentang tema ini yang perlu kita bahas lebih lanjut. Mari berdiskusi sehat di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dirgahayu Indonesia aku yang ke-79. Mari kita tetap sehat dan semangat untuk bahas jurnal.